Bullying ini merupakan kegiatan yang merugikan bagi adik-adik dan bagi ibu kita juga bagi keluarga. Bullying itu perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman, kemudian merasa sakit hati dan tertekan, baik dilakukan oleh seseorang maupun secara kelompok. Untuk kebijakan dari perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76C bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, kemudian menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian bullying itu dapat terjadi di mana saja ya, internet itu termasuk di siber. Kemudian bisa terjadi di rumah. Kemudian juga bisa terjadi di sekolahan. Yang keempat bisa terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bullying ya. Faktor dari pengalaman hukuman fisik dari keluarga, hukuman yang tidak membangun di sekolah. Kemudian dampak kalau sudah terjadi bullying bagaimana? Bisa depresi, bisa rendah diri, kemudian kecemasan, tidak mau masuk sekolah, kemudian upaya untuk mencegah dari bullying atau perundungan, upaya pengendalian diri sendiri, kemudian pandai bersosialisasi, kemudian komunikasi yang baik dengan orang tua, kemudian mampu mengeluarkan pendapat, dan yang terakhir membekali remaja untuk membela diri sendiri. Itu pengertian dan pencegahan daripada bullying. Kita sebagai orang tua ya, kita berupaya untuk setiap hari bisa melihat perlakuan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ya, termasuk HP. Setiap hari harus kita lakukan kontrol, terutama yang sering pegang HP. Itu yang namanya orang tua itu harus hati-hati pada anak kita. Jadi untuk melakukan milih teman itu juga harus hati-hati. Gak apa-apa kan, tapi jangan sampai melarang anak itu bisa untuk berteman. Memang harus bener ibu tadi harus milihnya itu pun tidak boleh, harus dilarang, jangan dengan si A dan si B. Nah, itu pun harus kita hati-hati itu bicara seperti itu. Karena takutnya dengan yang si A, si B, nah, itu nanti malah jadi rame atau salah atau miskomunikasi dengan si A, si B yang dengar mungkin kata-kata yang dilontarkan kepada si anak. Nah, yang penting kita mendidik sama anak jangan sampai bergaul dengan anak-anak yang punya nilai yang negatif misalnya ya. Itu kita beritahu pada anak-anak kita sendiri saja, jangan sampai kedengaran yang dilakukan, diomong itu. Saya kira itu ya. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini bermanfaat dan adik-adik bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Bapak sehari di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan juga di lingkungan. Dari keluarga Tarbila mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan-pertemuan yang akan datang.